Sebelum Anda menonton di kanal YouTube Olemah, mari klik link Olemah Channel dan tekan tombol subscribe link dan komentar di kolom komentar. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Kabar orang Kristen kalau ditanya selalu luar biasa. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, tema kita dalam ulang tahun yang ke-14 dari Gereja Bethel Indonesia yang ada di kota DKI ini adalah tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kebersamaan. Tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kebersamaan. Mari kita baca Alkitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghidupnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, yang diberkati adalah yang mendengarkan firman, memahami, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus,
Yesus itu adalah guru yang hebat, bahkan disebut sebagai guru agung, guru yang tidak habis metode, tidak miskin inovasi, guru yang amat sangat kreatif, guru yang fokus pada pemahaman bahwa setiap orang yang mendengarkan apa yang disampaikan, dia harus mengerti atau mereka harus mengerti. Itu sebabnya dia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan pesan, menyampaikan maksud kepada umat yang dilayaninya, umat yang dididiknya, umat yang dibimbingnya. Dan seperti yang kita baca tadi, salah satu itu adalah perumpamaan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, dari bacaan tadi tampak jelas bahwa hidup yang diubahkan selalu dimulai dengan kerelaan, kesediaan mendengarkan Injil, lalu mengalami perubahan hidup oleh Injil itu. Dan kita melihat bahwa 12 murid Yesus dan beberapa perempuan, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, adalah mereka yang menyambut firman, dan mereka juga yang kemudian hidupnya diubahkan. Saudara-saudara sekalian, dalam bacaan tadi kita melihat ada 4 tipe hidup yang diuraikan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang penabur dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan yang pertama itu adalah orang yang hanya mendengar firman Allah tetapi tidak percaya dan tidak diselamatkan. Ayat 12. Jadi ada orang yang hanya mau dengar firman tapi tidak percaya, dan orang ini adalah orang yang tidak diselamatkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang mendengar firman Allah, menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar, tidak percaya, sebentar saja, dan pada akhirnya pencobaan datang dan akhirnya mereka murtad. Ayat yang ke-13. Ada banyak orang yang kayak begini di gereja. Ada orang datang ke gereja, datang ketika memberi persembahan. Habis beri persembahan, dia pulang dia. Atau ada orang masuk gereja, dia nggak mau dengar firman, pura-pura sibuk di luar sana, di mana dia berkegiatan. Orang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, sampai Tuhan Yesus datang, dia akan mengalami berkat-berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Yang ketiga, orang yang mendengar firman namun pada masa pertumbuhan selanjutnya terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, dan akhirnya mereka juga tidak tahan. Mereka lebih mementingkan berkat Allah daripada Allah sebagai pemberi berkat. Saya ulangi, ada contoh Abraham itu. Dia lebih mengasihi Allah yang menganugerahkan Ishak kepadanya sebagai berkat daripada Ishak anak tunggalnya itu. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang yang paham. Dia lebih mengasihi berkat Allah daripada Allah sebagai pemberi berkat. Ibu bapak sekalian, dan yang keempat, orang yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah, itulah yang Tuhan mau. Supaya saya dan saudara-saudara sekalian mendengar firman, memahami, dan kemudian kita menghasilkan buah. Dalam ulang tahun yang ke-14 Gereja Bethel Indonesia DKI ini,
Itu usia remaja. Sekarang usia remaja di zaman sekarang adalah usia-usia yang sangat produktif. Usia yang punya daya imajinasi, kreativitas, inovasi yang sangat tinggi. Dan anak-anak muda sekarang kalau dikatakan berhasil menjadi seorang miliarder, lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua seperti saya ini. Tetapi saudara sekalian, saya akan jelaskan nanti. Itu semua fondasinya mesti kuat. Dan fondasi itu adalah tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Hidup yang seperti ini ibarat tanah yang subur, di mana benih itu ditabur, benih itu tumbuh sehat dan menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, klik slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang penting adalah mengapa kita harus tertanam? Mengapa kita harus bertumbuh? Dan mengapa kita harus berbuah, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin katakan, kita tidak mau menjadi anak-anak terus sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita mau menjadi dewasa, dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Saya dan saudara-saudara sekalian harus menjadi orang-orang yang dewasa. Kedewasaan itu memerlukan proses, tidak ujuk-ujuk menjadi dewasa. Everything by process. Segala sesuatu itu melewati sebuah proses. Mau jadi pejabat, ada proses. Mau jadi pebisnis berhasil, ada proses. Dalam segala hal, tidak ada yang otomatis. Semua harus melalui sebuah proses. Dan memang ketika kita melalui proses tersebut, seringkali memerlukan pengorbanan. Ada ungkapan dalam bahasa lain, no gain without pain. Tidak ada sebuah keuntungan, tidak ada sebuah kebahagiaan tanpa rasa sakit. Dan itu adalah proses. Saya tahu bahwa membangun gereja ini tidak mendadak seperti ini. Ada proses. Di mana saudara-saudara saya terlibat di dalamnya, khususnya jemaat yang berjemaah di sini. Allah menghendaki supaya kita tidak terus-menerus menjadi anak-anak yang kekanak-kanakan, tapi Tuhan menghendaki kita tumbuh menjadi orang yang dewasa. Hanya yang dewasa yang dapat menghasilkan buah yang baik. Hanya orang yang matang yang bisa menghasilkan buah yang berkualitas unggul. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin kita melihat beberapa karakteristik orang yang tertanam, orang yang bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan sedikit ini bahwa kita ini kan makhluk yang diciptakan Tuhan istimewa, di atas rata-rata dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Tapi kita bukan robot. Tuhan menghendaki respon. Tuhan menghendaki respons dari kita, tanggapan dari kita terhadap anugerah Allah. Itu artinya ada sebuah kebersamaan
antara Allah Sang Pencipta dengan kita yang dicipta. Tapi bukan hanya kolaborasi atau kerjasama antara kita dengan Sang Pencipta kita, tetapi juga di antara kita satu dengan yang lain. Kita harus saling mendukung, kita harus saling mendorong, kita harus saling memotivasi, kita harus saling menguatkan, kita harus saling memanusiakan. Kenapa saya perlu tegaskan ini? Karena di dunia ini ada orang senang melihat orang susah, susah melihat orang yang senang. Puji Tuhannya di DKI nggak ada yang begini. Kayaknya di negeri yang lainnya jauh di sana. Saya ulangi, ada orang susah melihat orang maju, senang melihat orang yang terpuruk. Saudara-saudara sekalian, ini adalah manusia yang belum diubah, karakternya belum diperbaharui, hatinya masih membatu, belum dibuka untuk ditaburi firman, untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, dulu saya suka nyanyi waktu saya masih di Tanah Toraja. Ku masih seperti yang dulu. Sekarang saya nggak mau nyanyi seperti itu lagi. Sekarang sudah berubah. Saya lebih senang nyanyi dan diperbaharui, terus diperbaharui, menuju kepada keutuhan saya sebagai manusia yang utuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat karakteristik orang yang tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaannya, kita yakin akan menghasilkan buah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus perhatikan tempat di mana kita tertanam. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang seperti ini, Alkitab berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saya berdoa supaya kita semua yang hadir hari ini betul-betul membuka diri kepada mendengarkan firman Allah, merenungkan firman itu, berjalan sesuai dengan firman. Firman itu adalah SOP atau petunjuk arah hidup kita, standar operating prosedur kehidupan kita. Kalau saja kita konsisten hidup sesuai dengan firman, maka kita berkata, kita seperti pohon yang tanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Saudara mau itu? Jadi kita mesti perhatikan tempat di mana kita tertanam. Kita mesti tertanam, berakar, bertumbuh di dalam firman itu. Kita mesti makan makanan rohani yang cukup. Saudara boleh makan makanan bergizi, tapi tanpa firman. Saya ingin katakan, kurang dari memadai Bapak Ibu sekalian.
Sebabnya suatu ketika Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, dia berkata, "Hei iblis, kamu harus tahu ya, pakai bahasa Jakarta itu harus mengerti. Manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu firman Allah." Ibu bapak sekalian, hati kita ini sensitif dengan waktu Tuhan. Saya senang tinggal di rumah Bapak Gembala sudah 2 malam. Sebelum tidur semua orang yang tinggal di sana berkumpul memuji Tuhan, berdoa. Dan dia doakan ini gereja, dia doakan ini jemaat-jemaat. Saya saksi itu. Bangun jam 6 sebelum mereka kerja, nyanyi doa dengar firman. Makanya selama saya beberapa hari di sini saya sudah dikasih tugas. Saya bilang siap, Pak, setiap pagi mesti bawa firman. Sudah selesai. Kita mesti sensitif dengan waktu. Kita mesti sensitif, peka dengan kehendak Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Nobody knows. Sekaranglah ini hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya jangan kita lewatkan sedetik pun hidup ini untuk tidak membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk mendengarkan Tuhan menyapa kita. Kerelaan itu diproses dan dibentuk itu diperlukan dari kita, ibu bapak sekalian. Seringkali ada banyak orang terlalu pongah, terlalu sombong dan berkata, "No need, tidak butuh Tuhan." Bapak ibu sekalian, hidup tanpa Tuhan binasa, bapak ibu sekalian. Apa artinya hidup ini tanpa Tuhan? Dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini begitu bernilai, begitu berharga. Kita bisa menghirup udara walaupun mungkin seringkali kedinginan dan kepanasan seperti sekarang ini agak panas sedikit. Bapak Ibu tahu berapa nilai oksigen buruh di satu hari? Kalau saudara googling, 13.200.000 per hari. Berarti kalau kita 1 bulan menghirup udara kurang lebih 400 juta. Saya tahu Bapak pejabat. Dapat 400 juta sebulan? Bisa bayar sama Tuhan? Itu baru rekening oksigen. Ditambah itu dan nggak tahu berapa anak. Kalikan aja Pak. Paling tidak dengan ibu berarti 800 juta 1 bulan. Berdua. Itu baru oksigen. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita tidak menghargai hidup yang begitu mahal? Kenapa kita tidak mengelola hidup ini pada jalur yang tepat, on the track, sesuai dengan firman, peka dengan suara Tuhan, peka dengan kehendak Allah. Jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan. On the track. Yosua pasal 1. Kalau engkau hidup sesuai dengan hukum-hukum yaitu firman Allah ini, tidak ke kiri, tidak ke kanan, maka perjalananmu kemana pun kau akan berhasil dan beruntung. Kenapa kita nggak spend waktu? Sedikit waktu saja untuk mendengarkan firman menyapa kita. Kita lebih asik dengan WA. Kita lebih asik dengan Instagram. Kita lebih asik dengan Facebook kita. Kita lebih asik dengan TikTok kita. Tetapi kita tidak pernah asik dengan firman Allah. Kita tidak pernah asik dengan encounter personal, encounter perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Padahal sumber segalanya itu adalah Tuhan. Maka saya berharap dalam usia 14 tahun ini, mari kita
sensitif dengan diri kita dalam relasinya dengan Tuhan. Luangkan waktu, dengarkan Dia menyapa kita. Berikan kesempatan untuk mengagungkan Tuhan. Berikan kesempatan untuk sejenak duduk dan mendengarkan Tuhan menyapa kita melalui firman. Maka hidup kita akan menemukan kesejahteraan. Yang kedua, menghargai benih ilahi yang kita miliki. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ibu bapak sekalian, sejahat-jahatnya manusia dia tetap punya kemampuan membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Saudara-saudara sekalian, benih ilahi dalam diri kita itu adalah kemampuan intelektual. Sadarkah kita bahwa kita bisa sekolah, bisa kuliah, dan bisa kerja dan jadi pejabat karena Tuhan menganugerahkan kepada kita benih ilahi berupa kecerdasan intelektual? Kenapa kita tidak berterima kasih dengan itu? Saudara-saudara sekalian yang saya kasih Tuhan Kristus, benih ilahi dalam diri kita adalah cinta, kasih. Seorang filsuf bernama Plato, manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki cinta dan membagikan cinta itu kepada sesama. Itulah manusia yang terbaik. Seorang bernama Paul Tillich, teolog dan filsuf, cinta itu adalah suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang menggerakkan hidup seseorang. Itu adalah motor kehidupan. Tapi kenapa kok cinta berubah menjadi benci? Kebencian yang dikembangkan oleh banyak orang, sehingga terjadi permusuhan antar kelompok dengan kelompok, antar bangsa dengan bangsa. Kita sedang mengalami defisit cinta. Padahal dalam diri kita Tuhan menganugerahkan benih ilahi, yaitu cinta. Siapa di antara saudara-saudara yang masih punya cinta? Tidak ada satupun. Wow, saudara sekalian, mau menjadi manusia yang terbaik, milikilah cinta. Mau menjadi orang yang berdampak, miliki cinta. Karena dengan cinta itu, kata orang kalau lagi mabuk cinta, anak muda, samudra raya pun akan ku seberangi, gunung yang sangat tinggi pun akan ku daki, hujan deras pun akan ku terobos, gombal. Ya, tapi cinta sejatinya ibarat sebuah motor yang hebat, menggerakkan seseorang bisa mengasihi orang. Karena cinta, saya ada di sini. Karena cinta, saya pergi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Karena cinta, saya mengunjungi 38 negara. Saya mengajar, saya memerintahkan ini. Saudara-saudara, karena cinta. Saya tidak mau hidup ini tidak bernilai. Saya mau hidup ini bernilai, memberi dampak kepada orang lain. Saya baru dari Sarang. Mungkin kelelahan, kacamata saya terjatuh di bandara. Padahal itu salah satu alat yang penting buat saya. Tapi ada baiknya, karena saya ini kan senang membaca, senang menulis. Sepertinya saya mau katakan, Tuhan bilang, selama kamu di Yaukimo, biar matamu gak tertuju terus menerus ke laptop. Ya,
Saya bilang sama Pak Martin, ini kalau orang Toraja itu seperti pengganti nyawa karena bepergian. Kok bisa-bisanya kacamata bisa lepas dan hilang saudara sekalian. Tapi saya masih bisa gunakan. Ibu bapak sekalian, kita mari menghargai benih ilahi Tuhan berkata. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, kenapa tidak kita lakukan itu? Kita kalau bisa menolong seseorang, kenapa kita nggak lakukan itu? Itu benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada di dalam diri kita. Makanya kita mesti hidup berbagi dengan sesama, bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Slide berikutnya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, dalam 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai ke Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Samuel memperhatikan firman. Dia tumbuh berdasarkan dengan petunjuk firman. Maka kepada Samuel diberikan jabatan Nabi Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan untuk umat manusia yang ada di atas muka bumi. Saudara-saudara sekalian, saya rindu supaya kita semua yang hari ini hadir di sini dalam ulang tahun ini secara bersama-sama punya komitmen yang sama. Kita mau menjadi alat Tuhan. Karena kita ini menjadi representasi. We are the representative of God. Kita adalah representasi Allah di bumi ini. Untuk apa? Menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran, menyatakan cinta kasih. Itu sebabnya dari mulut orang Kristen tidak boleh keluar kata-kata menghujat, tidak boleh keluar kata-kata mengandung kebohongan, tidak boleh keluar kata-kata yang merendahkan siapapun. Karena kita ini adalah representasi daripada Allah. Dari diri atau hidup orang Kristen harus menjadi rahmat kepada orang lain, menjadi sumber kebaikan kepada orang lain. Dan itu hanya bisa ketika kita hidup dan tertanam di dalam firman Allah. Akhirnya kita tumbuh menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau jadi berkat buat sesama? Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menjadi berkat buat orang lain itu adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan. Saya punya mimpi mencerdaskan 10.000 orang sebelum saya menghembuskan nafas yang terakhir. Saya sudah mengajar 34 tahun dan sudah berjumpa dengan murid kurang lebih 7.000. Masih kurang 3.000 lebih sedikit. Tapi saya punya kesempatan hidup masih bisa kurang lebih 15 tahun ke depan. Karena Tuhan bilang Mazmur 90, 70. Kalau kuat 80. Sekarang usia saya 62. Ya antara 70 dan 80. Potensi hidup masih 15 tahun. Dan saya masih bisa mengajar. Sehingga tercapailah 10.000 orang di mana saya pernah terlibat di dalam diri mereka, walaupun itu suci. Saudara sekalian,
ingin berbakti bagi bangsa saya, bangsa Indonesia. Ingin berbakti bagi gereja Tuhan Indonesia melalui anggota-anggota gereja. Ingin berbakti bagi pribadi-pribadi yang mau mengalami dan bersedia untuk mengalami perbaikan kualitas. Kenapa? Saya lahir di Indonesia. Saya makan nasi dari bumi Indonesia. Saya minum air dari bumi Indonesia. Saya dapat istri dari Indonesia. Jadi kalau saya tidak berbuat sesuatu untuk bangsa saya merasa manusia tidak bernilai apa-apa. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus menunjukkan bakti kita bagi negeri kita, bagi tempat, bagi masyarakat, tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Itu sebabnya gereja ini hadir. Saya dengar aula itu bisa dipakai untuk rapat-rapat pemerintah, dipakai untuk kemaslahatan umat, siapa saja boleh pakai. Dalam konteks itu saya katakan gereja memiliki peranan yang sangat strategis, membuktikan diri bahwa kita harus menjadi garang dan terang, menjadi rahmat, kebaikan, sumber kebaikan bagi orang-orang yang ada sekitar kita, bagi kota ini, bagi wilayah tanah yang kita cintai, tanah Papua ini. Saudara-saudara sekalian, bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Slide berikutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara sekalian, saya berdoa supaya kita punya iman makin hari makin tumbuh menjadi iman yang kokoh. Karena kalau saja kita punya iman sebesar biji sesawi, maka iman itu bisa memindahkan gunung ke tengah laut. Bukan gunung fisik, tapi persoalan-persoalan kita. Saya mau bersaksi Bapak Ibu sekalian. Saya pulang dari Eropa akhir tahun 2020. Saya memeriksakan diri karena saya rutin periksa. Ternyata saya mengalami persoalan. Mata saya kedetek. Saya punya bola mata ini. Saya punya mata tekanan bola mata saya 58. Normalnya 13 sampai 17. Dokter sampai marah-marah sama saya. Frans, kamu punya mata berfungsi tinggal 20%, dan 1,5 tahun ke depan kamu akan buta. Mendengar begitu Bapak Ibu sekalian, saya shock secara manusia. Tapi istri saya berkata, dokter boleh bilang begitu, dan kita akan ikuti saran dokter. Berobat, tapi Tuhan pasti bisa menolong. Dan puji Tuhan, pemeriksaan terakhir Oktober kemarin, tadinya saya diperiksa 3 kali dalam seminggu. Sekian bulan kemudian sekali dalam seminggu. Sekian bulan kemudian sekali dalam sebulan. Sekian bulan kemudian 6 bulan sekali. Dan sekarang setahun sekali. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, mata saya nggak buta. Fungsinya sudah 100% normal. Luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang besar. Apakah Tuhan hebat? Kenapa? Karena saya beriman. Iman itu artinya mempercayakan totalitas hidup kepada Kristus yang kita percaya. Totalitas hidup ini dipercayakan kepada Kristus. Saya waktu mendengarkan dokter itu, saya pulang ke rumah, saya ajak istri dan anak-anak saya berdoa. Saya katakan, kalau memang saya masih buta, tidak mengapa. Yang penting pikiran saya masih cerdas. Tapi saya percaya saya tidak akan buta. Karena Tuhan saya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Dan benar, fungsi mata saya 100%. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Tekanan bola mata saya sebelah kanan 16 dan sebelah kiri 14. Bagi Tuhan saudara, nothing impossible. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang harus dibangun atas sebuah keyakinan. Saya masih percaya mujizat Tuhan masih ada. Saya masih percaya dalam masa-masa sulit sekalipun Tuhan sanggup menolong kita. Bapak Ibu, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah menghasilkan buah pada waktu yang tepat. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Siapa mau menghasilkan buah? Halo? Siapa mau menghasilkan buah? Ibu bapak sekalian, hidup ini sekali lagi kita tidak boleh hidup tanpa makna. Kita tidak boleh hidup tanpa nilai. Hidup ini harus memberi nilai lebih kepada orang lain. Saya ulangi, hidup ini harus memberi nilai lebih kepada orang lain. Itu artinya hidup kita mesti oke. Kualitas hidup kita mesti di atas rata-rata. Kecerdasan kita mesti baik. Keterampilan kita mesti baik. Karakter kita mesti baik. Semangat kita mesti lebih baik. Dari waktu ke waktu harus selalu lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar bertumbuh, tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, aku yakin, bahasa lain, saya yakin sungguh-sungguh, hidup kita seperti kata Pemasmur tadi, adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan membuat kita berhasil, tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat kita, dan bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, itulah hidup yang sesungguhnya. Karena itu selalu saya bunyikan yel-yel ini kepada anak-anak muda, bahwa otak kita harus cerdas, hati kita harus mulia taat Tuhan, tangan kita harus terampil, semangat kita harus berkobar-kobar. Menjalani hidup harus kita kelola sesuai dengan terang firman yang tertanam, bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita berbuah, dan buah kita adalah buah yang baik, buah pertobatan, buah cinta kasih, buah kepedulian, buah karakter yang mulia. Saudara-saudara, dan orang seperti inilah yang akan dibawa oleh Tuhan terus naik dan naik. Dan saya yakin gereja ini dan seluruh warga jemaat di sini, gereja-gereja Tuhan yang ada di DKI, dan seluruh warga jemaat dan siapa saja akan betul-betul menjadi berkat bagi kota yang kita cintai.
bagi kabupaten yang kita cintai, bagi negeri yang kita cintai. Untuk itulah Tuhan mengutus kita hadir di negara ini. Saya ucapkan selamat berulang tahun kepada GBI DKI yang ke-14. Terus maju dan menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa kita, dan bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Saya percaya suatu saat ada anak-anak yang berdiri dari sini, keluar kota dan menjadi orang hebat di provinsi, menjadi orang hebat di Indonesia, jadi orang hebat di negara-negara lain. Saudara-saudara sekalian, kita harus punya keyakinan seperti itu. Maju terus. Selamat kepada Bapak Gembala dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati.